Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar Gendeng. Ya. Tentu di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, di mana Anda perantauan, kami Joko Pingit selalu mengasih saran Anda jaga kesehatan, dan kita selalu mempunyai perilaku tata krama, kesopanan untuk kita semuanya selama masih hidup di dunia ini. Saya Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar Gendeng, asli orang Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya dongengkan ataupun saya ceritakan. Yang misalkan andai kata seumpama, jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri. Anggap saja cerita bohong ataupun ketebus. Dan Mitro, saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya, dan saya ini jarang sekali menyukai once-once seperti ini kawan-kawan. Ini once dari balung apa saya kurang tahu ya. Cuma saya sering dikasih sama orang ya. Ya jadinya saya menceritakan legendanya seorang raja dan seorang ratu dan para dayang-dayangnya itu menyukai batu intan. Batu intan itu, padahal intan itu kan putih ya. Ada yang warna putih, ada yang warna kuning ya. Juga saya ini menyatakan, dan saya pernah membilangin seorang teman saya ataupun cerita bersama teman saya gitu. Nih kawan-kawan ya, ini adalah intan. Ini putih intan Indonesia zaman dulu, kesukaannya seorang ratu dan raja. Kalau ini intan dari luar Indonesia, termasuk London, Singapura, ya, Hong Kong, Jepang, ya, juga Afrika, juga Amerika. Ya. Ini intan ini dan intan yang dari luar, yang ini dari Indonesia. Kenapa seorang ratu dan para raja itu menyukai batu intan? Karena batu intan itu ceritanya sangat luar biasa sekali. Karena bertasakur di dalam perut bumi berapa yo? Miliaran tahun ataupun jutaan tahun baru bisa membeku seperti ini. Ini masih kecil, tapi ada yang lebih gede lagi. Seperti nih lengan saya ini. Seorang raja dan seorang ratu itu menyukai batu intan yang warna putih, bisa buat cermin ya. Dinamakan buat cermin seorang ratu karena zaman dulu cerminnya seorang ratu, para ratu itu menyukai batu intan yang alami dari bumi. Tingginya ataupun dalamnya itu 160 meter dari kaki kita. Walah, dahsyat. Akhirnya seorang ratu ini menemukan orang yang pintar. Dia mempunyai kesenian. Jadi ratu itu menilai orang itu waktu belanja di pasar. Itu ratu itu menemukan seorang seniman yang bisa membentuk intan tadi. Akhirnya ratu itu mendatangi seorang seniman tadi. Dia bertanya, apakah Anda pintar menggosok intan saya, intan yang kesayangan saya dan intan idola saya. Nah, jadi seorang ratu ini menyukai intan, dan ratu ini sukanya batu itu dari intan. Kalau bisa Anda bisa mendatangi saya di tempat istana saya monggoke, dan silakan Anda mendatangi saya. Kalau bisa saya kasih alamat saya, dan Anda bisa mendatangi saya dan pakai alat Anda. Kalau tidak bisa datang sendiri, saya jemput dengan prajurit saya. Itu kata ratu yang ingin memoles batu intan ini yang putih seperti kapas. Bukan putih jernih, tapi putih seperti kapas, memlastik dan seperti cermin ya. Makanya akhirnya seorang ratu itu senang karena mendapatkan seorang pengukir ataupun yang
bisa membentukkan berlian dan dipoleskan, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang oval, ada yang segitiga, ada yang bergambar titik air mata. Untuk saudara-saudaraku semuanya, saya Joko Pinggit Manusia Seribu Aneh, mohon maaf besarnya. Dengan akhirnya itu, seorang ratu mendapatkan orang yang pintar membuat cuttingan tidak kalah dengan luar negeri. Batu intan ini disukain seorang ratu dari Jawa, ratu yang pertama memegang di tanah Jawa. Akhirnya ratu-ratu itu didatangin oleh seseorang yang dari kerajaan Jepang dan London. Zaman dahulu seorang ratu itu tidak mau kalah dengan polesannya seorang seniman tadi, membikinkan ratu kalung dengan raja. Sangat luar biasa, bahwa Indonesia itu intannya sangat luar biasa. Intannya bisa saya pinjam sebentar, saya kalau bisa mau minta berapa dolar yang Anda inginkan, mau saya kasih. Nah, itulah akhirnya semua di Indonesia itu yang bisa menekunin intan adalah Intan Matapura. Ya, itu Intan Matapura jempol 2 bagi Joko Pinggit Manusia Seribu Aneh Pendekar Wong Gendeng, asli orang Jawa Tulen. Dan akhirnya para raja itu menyukai batu yang berkilau seindah kapas tadi, mengeluarkan sinar X-nya dan pelanginya dinilai sangat luar biasa, sampai sekarang diburu orang. Ya. Dan seorang seniman tadi mendapatkan uang keping emas dari seorang ratu dan raja, dapat berhargaan, menjadilah seorang senopati yang sangat luar biasa. Jadi seniman Senopati Metau. Intan Indonesia ini memutih seperti kapas, dan dia ciri khas mengeluarkan minyak, tapi tidak ada minyaknya, dan dia berkilau kalau dipoles. Bagus seperti kapas. Dinamakan orang Afrika, Jepang, orang Raja London, Diamond S. Sama-sama putihnya, tapi ini masih ada tanahnya. Ini menandakan sejarah zaman seorang ratu dan para raja zaman dahulu. Dan akhirnya raja-raja menyukai batu-batu intan. Harganya bisa mencapai 1 triliun sampai 60 triliun. Itu uang semua loh kawan-kawan. Zaman seorang raja di Jawa itu adalah bayarnya apa? Berkepingan batangan emas. Emas luar biasa. Makanya untuk saudara-saudaraku menyukai batu intan di Indonesia ini, banyak sekali intan yang mahal harganya. Akhirnya seorang seniman itu memoleskan seorang putrinya dan pangerannya, sangat luar biasa sekali. Akhirnya banyak orang mencintai intan yang mengeluarkan sinar X-nya ataupun ultravioletnya. Untuk saudara-saudaraku, makanya intan di Indonesia ini banyak sekali. Mumpung kita ayo bersama-sama, intan ini di Indonesia sangat diakui dan digemari oleh kalangan raja, para raja, sampai ada penerusnya. Indonesia pun juga ada penerus masalah intan. Ya. Intan Indonesia itu diakui jempol 2 oleh negara-negara lain, termasuk Afrika, Amerika, Korea, Jepang, Inggris, Belanda, sampai Malaysia, sampai Indonesia. Intan ini telah dicari oleh kalangan kolektor terbesar di dunia. Intan yang mengeluarkan sinar X. Kalau masih seperti ini belum menjadilah berlian, tapi kalau sudah dipoles dan di-cutting yang rapi, menjadilah berlian diamond yang sangat luar biasa harganya.
Saya Joko Pingit seperti itu dulu. Ikutin terus, jangan lupa share dan komen, subscribe biar Anda mendapat wawasan dari Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar mau gendeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.